Akhirnya, materai 6.000 lagi yang bicara. Keputusan dan penyelesaian tentang kasus ibadah online satu keluarga Jamin Sihombing yang diprotes Pak Haji Imam Mulyana dan RT di Cikarang sudah diambil. Kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Saya Kiai Haji Iman Mulyana, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan ini menyatakan dengan tulus bahwa telah terjadi kesalahpahaman dengan Bapak Jamin Sihombing, dan malam ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, kata Iman dalam akun Instagram @aryensihombing, Senin, tanggal 20 April tahun 2020. Saya Jamin Sihombing, warga Rawasentul, dengan ini menyatakan bahwa memang telah terjadi kesalahpahaman, kata Jamin. Dari pihak kepolisian juga sudah membuat pernyataan diwakili oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan. Kombes Hendra mengatakan, protes yang dilakukan tetangga terhadap warga yang sedang beribadah di Cikarang tidak ada kaitannya dengan sentimental agama. Pembubaran itu dilakukan dalam kaitan PSBB sehubungan dengan wabah corona, bukan pembubaran kegiatan keagamaan. Kemarin itu nggak ada kaitan dengan agama. Kemarin masalah PSBB. Itu aja, dipersepsikan membubarkan kegiatan agama. Padahal maksud dari pembubaran tokoh masyarakat itu adalah terkait dengan PSBB. Tapi dipersepsikan oleh pihak keluarga bahwa kegiatan beragama dibubarkan. Nah itulah yang kemarin dimediasikan. Akhirnya ketemu dan sekarang jadi sahabat mereka. Intinya supaya tidak mispersepsi adalah adanya kesalahpahaman kedua pihak dan sudah dimediasi oleh pihak kepolisian. Dan hasil mediasinya akan terjalin lebih erat lagi komunikasi kedua pihak, khususnya toleransi beragama. Itu aja, jangan aneh-aneh. Ini masalahnya tahu sendiri kan, kata Hendra, Senin, tanggal 20 April tahun 2020. Oke, tak masalah buat saya. Saya tetap menghargai semua keputusan dan hasil yang sudah diambil. Pihak-pihak yang merasa menang, silakan menyambut kemenangan yang diraih dari hasil memanfaatkan keberadaan meterai 6.000. Yang terbukti masih sangat ampuh di negeri yang katanya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tapi bagi saya ini bukan soal menang atau kalah. Sejak kecil saya sudah ditempa kehidupan agar tidak takut, ataupun rendah diri saat menghadapi kekalahan. Saat kalah adalah saat yang paling tepat untuk bangkit, belajar, dan berusaha lebih giat dari sebelumnya. Kalah, siapa takut? Jadi bagi saya kasus ini simpel saja. Ini masalah benar atau salah, bukan menang atau kalah. Atas dasar itulah saya memutuskan untuk tetap menulis artikel ini, demi menumpahkan semua isi hati saya. Sekalipun saya tahu jika tulisan ini takkan bisa mengubah keputusan dan hasil akhir yang sudah didapat oleh pihak-pihak di Cikarang sana. Jujur saya ngakak dengan alasan PSBB gara-gara corona seperti yang sudah disebutkan di atas. Sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Begini penjelasannya.
Pertama, rumah pribadi dan tempat umum atau fasilitas umum adalah dua hal yang jauh berbeda. Salah satu aturan PSBB adalah, selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum. Bahasa sederhananya jadi begini, dilarang berkerumun lebih dari 5 orang di tempat umum atau fasilitas umum. Saya rasa aturan ini sebetulnya sudah sangat jelas, bisa dimengerti oleh semua orang. Dilarang berkerumun di tempat umum atau fasilitas umum. Bukan dilarang berkerumun di rumah masing-masing. Dan sejak kapan rumah pribadi dianggap sebagai tempat umum? Adakah yang bisa menjawabnya? Dan setahu saya, istilah berkerumun memang dipakai di luar rumah. Kalau di dalam rumah namanya ngeruntel sekeluarga. Jadi, alangkah kejinya jika aturan PSBB juga melarang sebuah keluarga ngeruntel lebih dari 5 orang. Tapi jika memakai logika kesepakatan yang diambil atas kasus di Cikarang tadi, jika mau diterapkan secara konsisten jadinya begini. Seorang ayah dan ibu dilarang ngeruntel bersama keempat anaknya, karena jumlah mereka sudah lebih dari 5 orang. Begitu kan jadinya, benar begitu kan Pak Haji Mulyana? Tak perlu saya terangkan panjang lebar, saya yakin para pembaca sudah bisa menarik benang merahnya. Sekedar bercerita, 15 anggota keluarga saya yang terdiri dari mama, suami, anak, kakak, adik, ipar dan keponakan saya, ngeruntel ber-15 di rumah mama saya. Melanggar PSBBK saya di rumah saya sendiri seandainya saya tinggal di Cikarang. Bertetangga dengan Haji Mulyana pula, tokoh masyarakat yang katanya jadi panutan. Kedua, ngaku peduli corona padahal aslinya sama sekali tak peduli. Ada dua kejanggalan yang saya lihat terkait pernyataan yang seakan-akan menunjukkan jika pembubaran ibadah online itu dilakukan Haji Mulyana karena dia peduli corona. Jika Haji Mulyana memang peduli tak ingin corona makin mewabah di tempat tinggalnya, lalu kenapa saat Haji Mulyana dan Pak RT datang marah-marah ke rumah keluarga si Hombing, malah tidak memakai masker seperti yang dianjurkan pemerintah, sebagai salah satu cara memutus rantai penyebaran virus corona? Dalam video marah-marah yang viral itu, justru tampak ada anggota keluarga si Hombing yang sedang duduk memakai masker putih. Kalau sudah begini yang peduli corona sebetulnya yang mana? Haji Mulyana dan Pak RT atau keluarga si Hombing? Selanjutnya, jika memang benar Haji Mulyana peduli corona, kenapa Haji Mulyana pasrah saja enggak pakai marah-marah? Ketika acara mediasi dilakukan membentuk kerumunan lebih dari 5 orang. Seperti yang tampak dalam foto berikut ini. Jika Haji Mulyana mau konsisten,
Pak Haji takkan mau dimediasi dengan cara yang justru melanggar PSBB seperti itu. Bisakah Pak Haji Mulyana menjawabnya? Penggemar, pendukung dan fans Haji Mulyana juga boleh bantu menjawab. Jawaban yang masuk akal tentunya, ya. Ketiga, sekitar 12 tahun yang lalu, rumah keluarga Sihombing ini sudah pernah didemo saat mereka mengadakan ibadah syukuran rumah. Tak hanya itu, keluarga Sihombing juga diteror 1 bulan penuh, dilempari batu tengah malam, dan dipaksa berjanji agar tidak mengadakan ibadah di rumah lagi. Pertanyaan saya cuma satu. Kejadian intoleran 12 tahun yang lalu ini juga gara-gara virus corona COVID-19 ya Pak Haji? Ayo dijawab dong Pak, jangan diem terus. Kemarin kan galak banget marah-marahnya. Keempat, siapa tahu mereka punya masalah pribadi. Sekarang mari kita berandai-andai memakai kemungkinan. Jika antara Haji Mulyana dan keluarga Sihombing ini punya masalah pribadi. Di bagian ini lagi-lagi saya punya sebuah pertanyaan. Apakah bisa dibenarkan jika kita ingin menyelesaikan masalah saat orang tersebut sedang beribadah? Maksudnya apa coba? Kelima, maukah Haji Mulyana diperlakukan seperti dia memperlakukan keluarga Sihombing? Yang terhormat dan yang mulia Haji Mulyana, kira-kira apa yang akan Pak Haji lakukan? Jika saat sholat tiba-tiba Pak Sihombing dan anak laki-lakinya datang mengobrak-abrik rumah Bapak? Biarkan hati nurani kita masing-masing yang menjawabnya ya Pak. Sampai di bagian ini tiba-tiba wajah Ibu Meliana melintas di depan mataku. Meliana yang cuma mengeluhkan kenapa suara azan yang didengarnya selama ini jadi lebih keras dari biasanya, langsung diteriakin bakar, yang akhirnya berujung pada pemenjaraan dirinya dengan tuduhan penistaan agama, yang dianggap memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai. Saya pun jadi teringat pada sebuah ayat dalam kitab Pengkhotbah yang berbunyi sebagai berikut. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saya juga jadi teringat pada sebuah kalimat bijak yang ditulis oleh Imam Ali AS. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Apapun yang terjadi, aku takkan pernah lelah mencintai negeri ini. Materai 6000, nikmatilah kemenanganmu. Tertawa dan menyeringailah sesuka hatimu. Aku ikhlas. Sebab prinsipku sejak dulu, sekarang dan selamanya tetap akan sama. Sekalipun kalian tidak menghormati kami tetap akan menghormati kalian. Sekalipun kalian membenci kami tetap akan mengasihi kalian. Karena itulah perintah Allah. Amin. Begitulah, kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata.